Di balik semua kekacauan yang terjadi di dunia Sweet Tooth, ada satu tempat yang menjadi titik awal dari segalanya, yaitu Fort Smith Labs. Disinilah proyek rahasia bernama Midnight Sun dijalankan, sebuah eksperimen yang awalnya ditujukan untuk tujuan medis. Gillian Washington, pemimpin proyek, menderita penyakit genetik yang tak bisa disembuhkan. Karena itulah, ia bersama timnya berusaha mencari mikroba langka dari lapisan es di kutub utara. Mikroba ini diyakini bisa menjadi kunci untuk menyembuhkan penyakit, bahkan memperpanjang usia manusia. Untuk mengembangkan mikroba ini, mereka menggunakan medium biologis berupa telur ayam. Eksperimen ini terlihat menjanjikan, sampai pada titik semuanya berubah. Salah satu telur tiba-tiba menunjukkan hasil yang tak biasa. Bukan hanya mikroba, tapi sesuatu yang jauh lebih kompleks, sebuah kehidupan baru. Okay. Dari sinilah asal-usul Agus, hibrida pertama yang secara teknis bukan dilahirkan dari manusia, melainkan tumbuh dari hasil eksperimen di dalam telur. Namun bersamaan dengan itu ada satu telur lain yang menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu virus H5G9 yang biasa Bang Sam sebut virus X Mystery. Nantinya, virus ini akan menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan kepunahan massal. Dengan kata lain, eksperimen ini melahirkan dua dampak besar yang saling bertolak belakang. Hibrida yang dianggap sebagai masa depan umat manusia dan virus yang menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi, alasan Fort Smith meneliti telur-telur ini bukan untuk menciptakan makhluk baru, tapi untuk menyembuhkan. Namun hasilnya melampaui kendali mereka dan menjadi awal dari cerita panjang yang membawa kita pada dunia seperti sekarang. Singkat cerita, kita dibawa ke hari di mana Birdie menyerahkan Agus kepada Paba. Karena Birdie tahu, jika Agus tetap bersamanya, maka anak itu akan menjadi target, baik oleh pihak militer maupun siapapun yang ingin mengeksploitasi hasil penelitian tersebut. Maka dengan berat hati ia mempercayakan hidup Agus kepada Paba. I'll find you. Lalu Birdie menghilang. Ia kembali ke laboratorium untuk menghancurkan semua bukti dan data yang berkaitan dengan eksperimen tersebut. Tujuannya jelas, agar Agus tidak pernah bisa dilacak atau dijadikan alat eksperimen lanjutan. Namun rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Saat ia sedang mengemas peralatan dan bersiap meninggalkan tempat itu, dua pria berpakaian seragam tiba-tiba muncul. Mereka adalah petugas keamanan dari pihak lab, atau bisa jadi bagian dari militer yang sudah sejak awal mengawasi proyek tersebut. Tanpa banyak bicara, keduanya membius Birdie sampai pingsan dan membawanya pergi. Kedua pria itu tidak membawanya ke kantor pusat atau ke ruang tahanan. Mereka menyeret Birdie ke hadapan orang yang sangat ia kenal, yaitu Gillian Washington, pimpinan proyek Midnight Sun. Tapi kondisi Gillian sedang tidak baik-baik saja. Dia tengah terbaring tak berdaya karena terjangkit virus X Mystery. Gillian menjelaskan bahwa ia adalah patient zero atau manusia pertama yang terinfeksi virus. Ia sengaja menyuntikkan virus itu ke tubuhnya sendiri sebagai bagian dari eksperimen proyek Midnight Sun. Eksperimen yang awalnya bertujuan menyembuhkan penyakit otot degeneratif yang diwariskan dalam keluarganya. Namun eksperimen itu justru memunculkan virus mematikan yang dikenal sebagai The Sick atau virus X Mystery. Gillian juga menjelaskan bahwa dalam penelitian mereka ada dua telur misterius yang ditemukan. Satu menghasilkan virus dan satunya lagi menghasilkan Agus. Artinya, virus dan hibrida bukan berasal dari hal yang sama, melainkan dari dua sumber berbeda. Gillian percaya jika Agus adalah kunci, bukan penyebab wabah, tapi mungkin justru adalah obatnya. Birdie lalu menyinggung tentang Alaska karena di sana Gillian menyimpan peta, catatan, dan berbagai arsip penting. Gillian menjelaskan bahwa obsesinya pada Alaska berasal dari sejarah keluarganya. Kakek buyutnya yang bernama Kapten James Tucker pernah melakukan ekspedisi ke sana untuk mencari mata air keabadian. Sebuah upaya menyembuhkan penyakit otot yang diturunkan dalam garis keluarga mereka. Captain James Tucker. Dari sanalah asal semua penelitian ini bermula. Oh ya guys, Alaska itu ada di kutub utara ya.
Di akhir percakapan, Gillian yang sudah sekarat meminta Birdie untuk membawa Agus kembali agar bisa diteliti demi mencari penawar sebelum virus X misteri ini menyebar dan menjadi pandemi di seluruh dunia. Tapi meskipun Birdie mengangguk dan setuju, sebenarnya ia hanya berpura-pura. Birdie justru memutuskan untuk melakukan hal yang berbeda. Ia tidak akan membawa Agus kembali ke laboratorium, justru akan tetap menyembunyikannya agar tidak dijadikan subjek eksperimen lagi. Flashback selesai. Melanjutkan kembali perjalanan Tommy, Amy, dan para anak hibrida. Ketika hari sudah gelap, bus mereka harus terhenti karena jalan di depan mereka terblokir sebuah mobil. Di momen itu, tiba-tiba muncullah sebuah tank The Last Man yang membuat seluruh penumpang bus panik. Tapi sedetik kemudian mereka dikejutkan lagi dengan datangnya sekelompok orang yang menaiki sepeda motor. Apakah mereka geng motor? Ternyata bukan. Rupanya mereka adalah pasukan Laskar Satwa yang dipimpin oleh Bear, siap untuk melindungi seluruh penumpang bus dengan segenap jiwa mereka. Namun anehnya, tank The Last Man itu malah menembakkan meriam ke arah mobil yang menghalangi jalan. Sehingga sekarang akses jalan bus anak-anak hibrida telah terbuka. Lalu anak-anak pun bersorak senang tatkala melihat sosok kecil Bobby yang muncul dari pintu tank. Dia bersama Rufus tentunya mereka berhasil mencuri satu tank The Last Man. Rufus pun menggendong Bobby dan mengantarkan anak hibrida itu ke dalam bus, menyapa Tommy dan mengungkapkan bahwa Bobby dan para hibrida adalah anak-anak yang hebat. Lalu Bear juga akan ikut menaiki bus, sementara pasukan Laskar Satwanya diperintahkan untuk melindungi garis belakang agar pasukan The Last Man tidak bisa mengikuti bus anak-anak hibrida. Tidak hanya itu, Tiger dan kawan-kawan juga berniat akan mengalahkan seluruh pasukan The Last Man. Di saat bus sudah melaju, Bear pun menceritakan pada Agus tentang pengalamannya berbicara dengan Birdie di radio. Agus seakan tak percaya mendengarnya. Betapa beruntungnya Bear. Aku tidak tahu di mana dia. Birdie tidak bisa mengungkapkan lokasi keberadaannya, tapi dia tampaknya sangat menyayangimu, Agus. Dia ingin sekali bertemu denganmu, ucap Bear. Selain itu, Bear juga mendapatkan sebuah kaset peninggalan Birdie yang katanya harus didengarkan oleh Agus. Tapi untuk mendengarkannya, mereka membutuhkan sebuah pemutar kaset. I saved that for you too. She was so excited to hear about you. Tak lama dari itu, Wendy berjalan menghampiri mereka. Anak itu mengatakan ibu mereka ingin berhenti sejenak untuk beristirahat. Di situ Bear ketika melihat Wendy, tentu saja langsung menyadari bahwa anak hibrida di hadapannya adalah sosok sang adik yang selama ini dicari-cari oleh Bear. Namun Bear belum berani mengungkapkannya kepada Wendy. Hi, Wendy. Beberapa saat kemudian, Tommy pun memberhentikan bus mereka dan membiarkan para penumpangnya untuk beristirahat sejenak. Bukan cuma istirahat saja, mereka juga ada yang kebelet buang air dan sebagainya. Di luar jangkauan anak-anak, Tommy dan Amy berbicara berdua. Di situ Amy mengungkapkan tentang dirinya yang sudah terjangkit virus X. Tommy sangat terkejut dan langsung menyarankan agar mereka meminta bantuan pasukan Laskar Satwa untuk mencuri obat virus X dari The Last Man. Namun Amy menjawab, sebenarnya aku memilikinya. Tapi obat ini tidak akan pernah kugunakan, karena ini dibuat dari anakku yang bernama Roy. Aku mengambilnya karena ini adalah bagian dari Roy dan aku hanya ingin menyimpannya, ucap Amy. Tommy pun tidak bisa apa-apa karena keputusan Amy sudah bulat. Setelah ia pergi nanti, Amy menitipkan anak-anak pada Tommy. Jagalah mereka semua, Tommy. Aku percaya padamu, ujar Amy. Namun untuk sekarang, Amy ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk bersama dengan anak-anaknya. Dan Tommy menghormati keinginan Amy itu. My kids just went through hell, Jeopard. Pada keesokan harinya, bus anak-anak hibrida akhirnya sampai di tempat tujuan. Agus dengan penuh semangat membawa semua teman-teman menuju kabin miliknya. Ketika melihat kabin itu, Wendy dan anak-anak hibrida tampak kagum dan sangat suka.
Bobby langsung meluncur menyelam ke dalam tanah mencari makanan dan berhasil mendapatkan cukup banyak kentang untuk mereka makan. Sedangkan Agus tidak ikut join dengan keseruan anak-anak hibrida lainnya. Ia merenung di dalam kabin, teringat akan Paba dan mengenangnya. Tommy duduk di samping Agus menemani. You look worried. Not bad. Kemudian, di situ Tommy beruntung bisa menemukan pemutar kaset di dalam kotak peralatan mendiang Paba. Dengan segera, Agus membawa pemutar kaset itu untuk ia dengarkan di atas atap kabin. Mendengarkan kaset pemberian dari Birdie. Ada beberapa hal yang coba disampaikan oleh Birdie dalam rekaman kaset itu. Pertama, ucapan terima kasih dan penyesalan kepada Paba. Birdie merekam kaset itu setelah menyerahkan Agus kepada Paba. Ia berterima kasih karena Paba bersedia menjaga Agus meskipun itu bukan tanggung jawabnya. I believe I owe you an explanation. Birdie tahu bahwa keputusan menyerahkan Agus bukan hal mudah, dan ia merasa bersalah telah melibatkan Paba dalam semua ini. Lalu yang kedua adalah penjelasan tentang asal-usul Agus. Dalam rekaman itu terungkap bahwa Agus bukan anak biasa, melainkan hasil eksperimen dari telur misterius yang ditemukan dalam proyek Fort Smith. Birdie ingin agar kebenaran ini suatu hari bisa dipahami bahwa Agus bukanlah anak alami. Tapi bukan berarti dia bukan manusia. Agus tetaplah manusia yang memiliki hati dan nilai. Kemudian yang ketiga adalah peringatan agar Agus tidak dibawa kembali ke lab. Meskipun Gillian ingin membawa Agus kembali demi dijadikan subjek penelitian, Birdie secara tidak langsung memperingatkan bahwa hal itu berbahaya. Karena itu ia memutuskan untuk menyembunyikan Agus dan pergi ke Alaska sendiri. Keputusannya ini menunjukkan bahwa ia ingin Agus tetap aman, jauh dari eksperimen dan bahaya eksploitasi. Dan yang terakhir adalah petunjuk bahwa Alaska adalah kunci. Melalui kaset itu, Birdie menyampaikan bahwa semua petunjuk penting mengarah ke Alaska. Dia berharap Paba atau siapapun yang mendengarkan rekaman itu di masa depan akan melanjutkan pencarian ke sana jika sesuatu terjadi pada Birdie. Meskipun rekaman itu tidak ditujukan secara langsung kepada Agus, isinya sangat penting bagi Agus untuk memahami siapa dirinya, bagaimana ia dilahirkan, dan bahwa ibunya tidak pernah berniat meninggalkannya. Justru Birdie melindungi Agus dari balik layar. Agus sampai menitikan air mata saat mendengar suara ibunya itu. You and Gus, keep trucking. Keep him safe. And be a dad. Setelah mendengarkan rekaman kaset dari Birdie, Agus pun menceritakan isinya kepada Tommy. Jelas Agus menunjukkan ketertarikannya untuk pergi ke Alaska, ingin menyusul sang ibu. Namun Tommy mengatakan bahwa Alaska sangatlah dingin dan sangat jauh. Mereka membutuhkan pesawat atau kapal untuk bisa pergi ke sana. Di sisi lain, Bear sedang menghubungi Tiger melalui radio. Ia pun curhat perihal dirinya yang pada akhirnya telah berhasil menemukan sang adik yang hilang, yaitu Wendy. Namun Bear belum berani untuk mengungkapkannya kepada Wendy. Tiger pun memberikan kata-kata motivasi agar Bear lebih berani. Ia juga mengaku tidak sabar ingin bertemu dengan adiknya Bear. Setelah misi kalian selesai, datanglah ke sini ya, ucap Bear, sembari mengatakan petunjuk lokasi kabinnya Agus. Cover the north entrance and Pony Island. Tetapi, ketika baru saja Tiger menutup sambungan komunikasi dengan Bear, seorang prajurit The Last Man sudah berada di sampingnya menodongkan senjata, disusul oleh Jenderal Abbott yang juga muncul. Tiger dan kawan-kawan pun kini tidak bisa berkutik karena berhasil disergap dan dikepung oleh pasukan The Last Man. Yang parahnya lagi, percakapan Bear dengan Tiger barusan juga sudah terdengar oleh prajurit The Last Man. This is this I hear about chamomile fields. Singkat cerita, Tommy terbangun dari tidurnya pada subuh hari. Ia panik saat menyadari Agus tidak ada di kabin. Tommy pun bergegas mencari si Agus
Dan untungnya anak itu tidak kabur atau melakukan hal yang bodoh. Agus hanya nongkrong di dekat pagar, memandangi langit malam yang memancarkan cahaya yang aneh dan cantik. Why does it look like this? Tapi tiba-tiba suasana itu terganggu saat mereka mendengar suara kendaraan motor yang mendekat ke tempat mereka. Ternyata itu adalah Tiger dengan keadaan tubuhnya yang terluka parah. Tiger berusaha mati-matian untuk bisa sampai ke sini agar dirinya bisa memperingatkan Tommy, Bear, Amy, dan anak-anak hibrida untuk lari. Karena pasukan The Last Man telah mengetahui lokasi keberadaan mereka. Dan sekarang sudah tidak ada lagi pasukan Laskar Satwa. Semuanya sudah terbantai oleh Abbott dan antek-anteknya. Di sisi lain, Abbott bersama seluruh pasukan The Last Man sedang bersiap-siap. Mereka tentunya akan datang ke kabin Agus untuk menangkap kembali para anak-anak hibrida. Sweetwood bersambung. Episode 16 dibuka dengan memperlihatkan Dr. Adit yang tampak begitu kesal. Ia telah kehilangan segalanya, Rani, dan bahkan semua penelitiannya. Setelah puas melampiaskan amarah, pandangan Adit pun tertuju ke ruangan yang penuh dengan bunga ungu. Ruangan yang pernah Adit uji coba pada Agus. Dia memasuki ruangan itu berniat untuk mengakhiri hidupnya. Dan tak lama kemudian, setelah berada di sana, Adit pun kehilangan kesadarannya. Ia bermimpi berada di sebuah tempat bersalju dan dingin. Adit berjalan mendekati sebuah gua sambil memangku tubuh Agus yang nampak berdarah. Dan tiba-tiba Adit terbangun. Ia perlahan berjalan keluar dari ruangan bunga ungu dan terkejut melihat banyaknya mayat Laskar Satwa berserakan di lantai. Tidak hanya Laskar Satwa sih, ada juga beberapa The Last Man yang mati. Tapi ada hal yang membuat Adit lebih terkejut lagi, yaitu dirinya yang masih hidup dan selamat padahal sudah mengurung diri di ruangan penuh bunga ungu, yang membuat Adit sadar bahwa bunga ungu itu tidaklah menyebarkan virus X. Bunga itu hanyalah tanda saat adanya virus X di sekitar tempat itu. Hal yang membuat Adit sadar juga jikalau hibrida bukanlah pembawa virus X pada dunia, melainkan hanya tanda pada dunia bahwa virus X ada. Sama halnya seperti bunga ungu itu. Scene berpindah pada Bear, Agus, dan Tommy yang kini berduka karena Tiger baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Dan singkat cerita, terlihat Bear sudah menguburkan jasad rekannya itu. Sementara Tommy dan Amy sedang membahas tentang pasukan The Last Man yang akan datang ke tempat ini. Mereka berdua setuju untuk tidak melarikan diri lagi. Mereka harus melawan, membunuh Abbott dan seluruh pasukannya, mengakhiri mimpi buruk para anak-anak hibrida. Tapi, agar anak-anak hibrida aman, Tommy dan Amy akan meminta bantuan Bear untuk membawa mereka pergi dari sini, mencari tempat persembunyian yang aman. Namun si Agus dia tidak mau ikut dengan anak-anak hibrida. Ia dengan penuh tekad ingin tetap di sini membantu Tommy dan Amy untuk mengalahkan pasukan The Last Man. Menurut Agus, dirinya akan sangat berguna karena sudah hafal betul seluk-beluk hutan tersebut. Kali ini, Tommy mengabulkan keinginan Agus. Ia percaya bahwa Agus adalah anak yang tangguh dan hebat. "Tapi kau harus selalu menuruti perkataanku ya, Sweetwood," pinta Tommy, yang langsung disetujui oleh Agus. Singkat cerita, scene pun memperlihatkan saat anak-anak hibrida akan ikut dengan Bear. Mereka berpamitan dulu dengan Amy. Dan di sana Wendy nampak tidak rela meninggalkan Amy. Ia sangat khawatir pada ibunya itu. Tapi Wendy tetap menurut untuk ikut dengan Bear, mencari tempat berlindung dan bersembunyi. Setelah itu Agus mengumpulkan berbagai peralatan yang ada di kabin untuk mereka jadikan senjata dan juga jebakan, termasuk sebuah koper berisikan 2 suntikan obat misterius. Ternyata guys, suntikan itu berisikan virus The Sick atau biasa Bang Sam sebut X Mystery. Sekarang kita tahu kenapa dulu Paba terjangkit virus The Sick. Itu karena Paba menggunakannya untuk melawan orang-orang jahat yang datang ingin memburu Agus. Jadi kurang lebih ceritanya gini. Paba menyuntikkan virus The Sick, lalu orang jahatnya terinfeksi dan Pabanya ikut tertular.
His anger and his shame, and he carries the reminder. And a fighter by his trade. Setelah semua jebakan siap dan selesai, Agus, Amy, dan Tommy menyalakan api agar The Last Man mengetahui keberadaan mereka. Bahaya juga kalau The Last Man nanti mencari kesana kemari, malah ketemu sama Bear dan anak-anak hibrida lain. Sementara itu, Bear ternyata membawa anak-anak hibrida menemui pasangan suami istri bernama George dan Bevi, sesuai arahan dari Tommy dan Agus. Apakah kalian masih ingat dengan George dan Bevi, teman-teman? Dengan senang hati, sepasang suami istri itu mau menerima Bear dan anak-anak hibrida. Rusty, anak mereka, pasti akan sangat senang memiliki banyak teman. Mereka pun akan ikut George dan Bevi menaiki gondola. Akan tetapi harus diangkut bergiliran karena kabel gondolanya hanya kuat menahan berat 3 orang saja. Di sisi lain, Abbott sedang berada di helikopter bersama Johnny, adiknya. Tentunya dalam perjalanan menuju hutan tempat kabin Agus berada. Dalam perjalanan mereka sempat berbincang, dan dari informasi yang bisa Bang Sam dapatkan, dulu saat kecil Abbott dan Johnny seringkali mendapatkan perlakuan kekerasan dari ayah mereka. Hingga di suatu hari, Abbott membunuh ayah mereka itu, dan Abbott mengatakan bahwa semua itu ia lakukan adalah untuk melindungi Johnny. Saat ini pun sama. Meskipun aku terlihat kejam, aku hanya kejam pada makhluk-makhluk itu yang membawa virus mengerikan ke dunia ini. Aku ingin melindungimu, Johnny, ucap Abbott. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di dekat pagar hutan kabin Agus. Tanpa membuang banyak waktu, Abbott segera memerintahkan pasukannya untuk masuk ke hutan dan mulai mencari Amy serta anak-anak hibrida. Tapi Johnny yang sudah tidak tahan lagi melihat kekejaman Abbott dengan nekat menodongkan pistol pada kakaknya itu. Ia meminta Abbott untuk mundur dan mengurungkan niat melakukan serangan ini. Karena apa gunanya memburu anak-anak hibrida? Obatnya tidak akan pernah bisa dibuat. Dr. Adit pun tidak pernah berhasil membuatnya. Dia akan terus mencobanya sampai berhasil, Johnny, jawab Abbott. Kemudian Johnny pun berkata jujur bahwa dirinya tidak pernah mengantarkan Dr. Adit ke Evergreen dan justru malah membiarkan Adit kabur bersama istrinya. Kalau begitu, tinggal ku cari Dr. Adit lainnya di dunia ini, seru Abbott, masih kekeh. Tapi lagi pula ini semua bukan tentang obat virus The Sick, Johnny. Ini tentang kemenangan. Kita tidak boleh kalah. Kita harus menang melawan Amy dan cecunguk-cecunguknya, ucap Abbott dengan tegas. Karena Abbott tetap bersikeras ingin melakukan penyerangan, dengan terpaksa Johnny pun menarik pelatuk pistolnya untuk pertama kalinya semenjak Johnny diberikan sebuah pistol oleh Abbott. Dan ceklek, ternyata tidak ada pelurunya. Selama ini Abbott tidak pernah memberikan pistol berisi peluru, dan Johnny pun tidak pernah mengeceknya. Karena Johnny terlalu baik, dia tidak pernah ingin menembak siapapun. Di momen itu, kita mengira bahwa Abbott akan langsung menghajar Johnny. Tapi kenyataannya pria botak itu malah memeluk adiknya itu, mengatakan bahwa selama ini dirinya berusaha mengajarkan Johnny untuk menjadi pria yang kuat. Tetapi sepertinya Johnny tidak akan pernah bisa. Tak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Jika kau ingin pergi, pergilah, kata si Abbott. Sebelum pergi, Johnny memberikan hormat pada kakaknya. Tapi ketika dia berbalik dan mulai berjalan menjauh, tanpa disangka, Abbott langsung saja membunuh Johnny menggunakan pistol sampai Johnny jatuh tersungkur dan mati mengenaskan. Setelah misi kita selesai, kuburkan dia dan buat dengan bagus kuburannya, perintah Abbott pada para anak buahnya. Detik itu juga mereka pun mulai masuk ke wilayah hutan kabin Agus. Namun tanpa mereka sadari, banyak jebakan sudah menanti mereka. Agus, Tommy, dan Amy sudah siap siaga di posisinya masing-masing. Dan ketika waktunya pas, mereka bertiga pun melumpuhkan pasukan The Last Man satu persatu. Tanpa sadar, Abbott sudah sendirian. Anak-anak buahnya habis terbunuh oleh pasukan Agus yang hanya beranggotakan 3 orang. Itu bukanlah hal yang mustahil, karena dalam perang strategi tersebut dinamakan gerilya.
Hingga bertemulah Abbott dengan Tommy. Keduanya sama-sama kehabisan amunisi. Abbott kehabisan peluru dan Tommy pun kehabisan anak panah. Bang Sam sempat mengira akan terjadi duel yang sengit. Ternyata si Abbott ayam sayur. Tommy pun menghajarnya tanpa ampun. Tapi si Abbott ini kayaknya seorang psikopat, guys. Dihajar berkali-kali pun raut wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Ia malah bercerita, di saat mereka menemukan mayat istri dan anaknya Tommy, mereka menemukannya di rumah Tommy itu sendiri. Anak dan istrimu juga mencarimu, Tommy. Mereka menunggumu pulang sampai mati, ungkap Abbott. Sebelumnya, The Last Man tidak memberitahukan informasi itu untuk menjaga perasaan Tommy. Mendengarnya membuat Tommy sangat sedih dan semakin menyesal telah bergabung dengan The Last Man. Detik itu juga dia berniat untuk membunuh si Abbott dengan mencekiknya. Namun Abbott dengan licik menendang lutut kanan Tommy yang pernah mengalami cedera, membuat pria besar itu jatuh dan tak berdaya. Untungnya sih Abbott tidak membunuhnya. Pria botak itu lebih memilih untuk secepatnya pergi untuk bisa menemukan Amy dan anak-anak hibrida. Mengetahui Tommy telah kalah, Amy memaksa Agus agar bersembunyi di bawah tangga. Sementara Amy sendiri akan berjaga di pintu dengan sebuah senapan, siap untuk menembak Abbott Surabot tepat di kepalanya. Di sisi lain, anak-anak hibrida sudah berhasil diangkut menaiki gondola bersama George dan Bevi. Hingga hanya tersisa Bear dan Wendy. Keduanya mendapat giliran naik terakhir. Tetapi ketika mereka berdua sudah naik gondola dan Bear sedang lengah, Wendy tiba-tiba melompat keluar dan berlari pergi, ingin menyelamatkan ibunya. Ya elah, bocil babi ini menyelamatkan gimana, kayak punya kekuatan super aja. Bang, kok ngatain gitu sih? Ngatain gimana, Wendy kan emang hibrida babi, Dundun. Amy aja panggilan sayang ke si Wendy-nya itu Pigtail. Oh iya juga ya bang. Dan yap, benar saja dugaan kita. Beberapa menit kemudian Wendy sudah berhasil tertangkap oleh salah satu prajuritnya Abbott. Beruntung Bear ternyata ikut menyusul dan berhasil menyelamatkan Wendy. Ia pun harus berhadapan dengan prajurit itu one by one, yang untungnya berhasil dimenangkan oleh Bear. Tapi gak dibunuh sih kayaknya pemirsa, cuman dibuat pingsan saja. Saat bertarung tadi, kalungnya Bear tak sengaja terjatuh. Wendy lalu memungutnya dan membuka liontin kalung Bear. Ia terkejut melihat ada foto kecil Bear bersama seorang bayi hibrida babi yang tentu saja adalah dirinya. "Aku kehilanganmu, Wendy. Aku berusaha mencarimu selama ini," ucap Bear. Wendy tampak sangat terkejut dan ia pergi begitu saja tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada Bear. Kembali lagi ke sisi Amy. Dia tampak sedang menembaki beberapa prajurit Abbott yang tersisa. Dari kabin, Amy membidik mereka semua dengan tepat. Tapi saat dia melihat Abbott, entah kenapa tembakan-tembakan Amy meleset. Mungkin karena si Amy-nya gemper atau mungkin karena si Abbott-nya terlalu lincah. Hingga Abbott pun berhasil mencapai kabin. Ia dengan penuh amarahnya langsung mencekik Amy dan berkata, "Meskipun aku tidak bisa mendapatkan anak-anak hibrida, tapi akan kupastikan kau mati dan tak bisa lagi hidup untuk anak-anakmu," teriak Abbott. Namun di situ Amy tersenyum dan menunjukkan jari kelingkingnya yang bergetar, menandakan bahwa dirinya memang akan mati karena terinfeksi virus desik. Abbott sangat terkejut. Ia segera melepaskan Amy dan berusaha mensterilkan dirinya. Dalam kesempatan itu, Amy langsung mengambil suntikan virus desik dan menancapkannya ke leher si Abbott untuk memastikan pria botak itu benar-benar terinfeksi. Tetapi sayangnya, masih ada harapan untuk Abbott. Ia melihat botol obat buatan Dr. Adit yang disimpan oleh Amy terjatuh. Tentu saja Abbott akan langsung menggunakannya. Namun, Agus dengan cepat keluar dari persembunyiannya lalu membawa kabur obat tersebut. "Sialan kau Agus!" teriak Abbott. Dia mengambil senapan Amy, kemudian mulai menembaki Agus yang tengah berlari. Hingga salah satu tembakannya mengenai kaki si Agus. Sekarang anak itu pun sudah tidak bisa berkutik. Abbott detik itu juga berniat menembak mati si Agus. Tapi di momen itu terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan.
Tepat setelah itu datanglah seekor bison yang langsung menubruk Abbott hingga terpental. Dan tak lama berselang, gerombolan teman-temannya datang menyusul. Abbott pun berakhir terinjak-injak oleh sekumpulan hewan besar itu. Sedangkan Agus selamat. Para bison tidak menyentuhnya sama sekali. Setelah para gerombolan bison lewat, Agus dan Tommy merasa terkejut dan takjub. Agus ternyata memiliki kemampuan untuk memanggil hewan. Tapi tiba-tiba sebuah panah melesat ke punggungnya Agus, membuat anak itu terjatuh. Abbott di penghujung nyawanya masih saja berulah, sempat-sempatnya memanah si Agus. Dan setelah itu dia pun mati. Tommy dan Bear sangat histeris melihat Agus terpanah. Akankah anak itu bisa diselamatkan? Singkat cerita, Tommy, Bear, Wendy, dan anak-anak hibrida terlihat sedang berkabung di sebuah makam. Mereka bersedih dan menangis karena Amy sekarang telah tiada dan meninggalkan mereka semua. Scene berganti ke tempat yang jauh, memperlihatkan Bu Helen yang sedang memotong daging. Kemudian didatangi oleh salah satu anak buahnya yang memberitahukan bahwa The Last Man telah hancur serta Jenderal Abbott juga sudah mati. Di markasnya The Last Man, anak buah Bu Helen menemukan sebuah rekaman suara dari Dr. Adit. Untuk sekarang rekaman itu belum bisa mereka dengarkan karena ada sedikit kerusakan. Tapi katanya anak buah Bu Helen akan memperbaikinya. What's on it? Setelah anak buahnya pergi, Bu Helen memberikan daging yang tadi ia potong-potong untuk peliharaannya yang tampak buas. Kembali ke kabin Agus, Bear dan Wendy sepertinya sudah akur dan hubungan mereka sudah sangat baik. Bear sedang menemani Wendy membaca buku-buku cerita bergambar yang dulu dibuat oleh Paba. Tapi Bear kemudian salpok dengan buku-buku itu karena ternyata Paba menggambarnya itu pada halaman-halaman dari buku Fort Smith Lab. Bear pun menemukan sebuah petunjuk di sana. Why did Papa have this? Singkat cerita, Agus sudah tersadar. Tommy sudah mengobati dan merawat lukanya. Di momen itu, Agus bercerita kalau dirinya bermimpi berada di tempat yang penuh dengan salju dan dingin. Lalu Agus menemukan sebuah gua. Gua yang sangat mirip dengan yang ditemukan oleh Dr. Adit dalam mimpinya juga. Tapi Agus berhasil masuk. Kemudian, di dalam sana Agus bertemu dengan Birdie yang nampak kedinginan dan meminta tolong kepada Agus. Karena memimpikan itu, Agus sangat ingin untuk pergi ke Alaska dan bertemu ibunya. Siapa sangka, Tommy, Bear, dan Wendy langsung setuju dengan Agus. Apalagi mereka sekarang sudah menemukan petunjuk tentang di mana lokasi tepatnya Birdie berada di Alaska, yang Bear temukan dari buku cerita bergambar buatan Paba. Singkat cerita, Agus, Tommy, Bear, dan Wendy berangkat bersama-sama untuk pergi ke Alaska. Sedangkan anak-anak hibrida lainnya akan menetap tinggal bersama George dan Bevi. Season 2 lalu ditutup dengan datangnya Dr. Adit ke kabin Agus, dan ia mendapati kabin itu sudah kosong. Entah apa yang diinginkan Adit, tapi sepertinya dia sangat ingin bertemu dengan Agus Suragus. Sweet Tooth Season 2 selesai.